Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan materi kita hari ini, di mana kali ini kita akan bahas tentang pengendalian risiko yang kedua, yaitu dilakukan dengan jalan melakukan pembelanjaan risiko. Di mana pembelanjaan risiko itu dilakukan dalam rangka untuk mengendalikan tingkat kerugian yang akan dihadapi perusahaan. Jadi ketika perusahaan akan rugi dikendalikan. Nah, pengendaliannya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tindakan dan dengan biaya. Bukannya dengan tindakan tanpa biaya, tetapi maksudnya di sana tindakan itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan di sana itu relatif lebih kecil daripada ketika kita memang mengendalikan risiko tersebut dengan membiayai. Nah, di chapter ini fokus kita adalah melakukan pengendalian risiko dengan jalan membelanjai. Nah, di sini yang dimaksudkan membelanjai di sana itu nanti adalah punya tujuan yang utama itu adalah dengan memindahkan risiko, tapi disertai dengan pembiayaan atau risk financing transfer. Jadi risikonya memang dipindahkan, kerugian dipulihkan. Nah, kerugian dipulihkannya itu dengan cara memindahkan risiko. Nah, di sana risk transfer itu dilakukan dengan pembiayaan, di mana pembiayaan yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama dilakukan dengan dipindahkan ke perusahaan asuransi, atau yang kedua dilakukan tidak dengan bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Nah, kalau kita bicara perusahaan asuransi berarti otomatis kemungkinan kerugian yang akan dihadapi perusahaan itu ditransferkan ke perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi itu nanti yang akan mengcover semua tingkat kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan, di mana di sana kerugian-kerugian itu diantaranya adalah misalnya perusahaan akan menghadapi kebakaran jika nanti di sana terjadi konslet listrik atau arus pendek, atau di sana mungkin terjadi risiko kerusakan kendaraan di jalan sehingga distribusi menjadi macet, atau mungkin terjadi banjir. Nah, ketika banjir juga akan salah satunya menghambat perusahaan melakukan distribusi produk-produknya. Nah, sehingga di sana perlu adanya kerjasama dengan pihak lain yang mengcover kerugian, di mana perusahaan yang bisnisnya mengcover tingkat kerugian perusahaan lain adalah perusahaan asuransi. Jadi nanti di chapter lain kita akan bahas khusus tentang perusahaan asuransi dan apa itu asuransi, apa itu polis, dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan asuransi. Tapi untuk chapter ini kita akan membahasnya bukan asuransi itu apa, tapi yang kita bahas adalah risiko itu ketika dipindahkan di perusahaan asuransi seperti apa efeknya. Gitu maksudnya. Tapi tidak semua risiko itu harus dialihkan ke perusahaan asuransi. Bisa tidak dengan perusahaan non asuransi. Contohnya apa? Contohnya adalah menitipkan barang-barang yang tidak harus dititipkan di perusahaan asuransi. Contohnya misalnya di sana kita titip barang kita atau perusahaan ngirim barang. Ketika ngirim barang di sana mungkin barang-barangnya tidak langsung dikirim oleh perusahaan. Kalau langsung dikirim perusahaan harus investasi besar. Misalnya perusahaannya hanya ada di Solo, konsumennya ada di luar Pulau Jawa, otomatis harus ada alat angkut keluar Pulau Jawa. Apakah perusahaan harus beli pesawat terbang? Apakah perusahaan harus beli kapal laut, ataukah perusahaan harus menyediakan armada bis yang lumayan banyak? Kan tidak perlu. Nah, salah satunya di sana itu adalah menggandeng perusahaan-perusahaan ekspres atau jasa pengiriman barang. Nah, itu yang dikatakan di sana kita memindahkan risiko tapi tidak dengan perusahaan asuransi, tetapi kita mengalihkan tingkat kerugian yang akan kita hadapi tapi dengan bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, itu salah satu contoh non-insurance transfer, sehingga kerugian-kerugian itu nanti sepenuhnya sudah dilakukan atau
dikelola oleh perusahaan, di mana perusahaan itu memang mengelola tingkat kerugian yang seharusnya kita terima. Kemudian hal yang lain ketika kita memang harus memindahkan ke perusahaan asuransi, ya di sana berarti harus sesuai dengan kesepakatan. Tidak kemudian itu semuanya ditanggung. Kalau kita ikut asuransinya kebakaran karena kemungkinan pabrik itu mudah terbakar, berarti nanti ketika terjadi kebakaran, kerugian karena kebakaran itu yang akan diganti. Tapi kalau nanti di sana kita ikutnya asuransi kebakaran, ada karyawan yang sakit, sementara perusahaan tidak ikut BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan, karyawan tersebut tidak bisa kita mintakan klaim asuransinya. Nah, ini yang harus difahami. Karena kadang kalau ikut asuransi, dikiranya semua di cover, dikiranya semua ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tidak, di sana yang ditanggung hanya sesuai dengan kesepakatan yang tertera di polis, di mana polis itu adalah bukti pernyataan perusahaan X ikut asuransi di perusahaan Y, meliputi apa saja yang akan di cover. Nah, itu adalah polis, di mana di sana ada jenis resiko yang ditanggung, jenis kerugian yang akan ditanggung, biaya yang dikeluarkan, dan kapan kerugian itu bisa dihitung sebagai risiko oleh perusahaan asuransi. Jadi walaupun di sana terbakar, belum tentu nanti semuanya diganti oleh perusahaan asuransi. Tergantung di sana tingkat kerugian yang akan dihadapinya nanti adalah kerugian yang bagaimana. Apakah kebakaran itu disengaja atau tidak? Kalau kebakaran di sana itu disengaja, berarti perusahaan asuransi tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian yang akan dihadapi. Tetapi kalau di sana kerugian itu karena faktor ketidaksengajaan dan memenuhi syarat seperti yang menjadi kesepakatan, berarti tingkat kerugian nanti di sana itu bisa digantikan. Nah, itu esensi kenapa ketika ikut asuransi tidak semua kerugian bisa ditanggung. Kemudian di sana ada juga sisi yang lain yang bisa dilakukan perusahaan, yaitu melakukan risk retention. Risk retention itu menanggung sendiri, atau di sini pengendalian risiko yang dilakukan dengan tindakan di awal tadi. Nah, sekarang yang harus kita pahami di sini, ketika perusahaan melakukan risk retention itu sebenarnya motivasinya apa? Motivasi perusahaan melakukan risk retention itu otomatis berkaitan dengan biaya. Biar biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak sebesar ketika harus menggandeng perusahaan lainnya. Nah, itu faktor utama kenapa perusahaan melakukan risk retention. Jadi artinya bahwa pengendalian risiko yang dilakukan secara mandiri itu termasuk dalam kategori risk retention, baik dilakukan secara aktif ataupun secara pasif. Kalau secara aktif berarti perusahaan sudah merencanakan, misalnya karyawan ketika nanti di sana itu melahirkan misalnya akan diberi fasilitas rumah sakit, kemudian diberi fasilitas tunjangan melahirkan dan lain sebagainya. Tapi ketika di sana tidak dilakukan dengan aktif, artinya apa? Sifatnya insidensial, tidak ada anggaran. Jadi ketika ada karyawan yang melahirkan, ya sudah, ketika memang di sana ada anggaran dibantu, tapi ketika tidak ada, mungkin bantuan yang diberikan tidak sebesar ketika perusahaan menganggarkan untuk karyawan yang sedang melahirkan, sedang sakit, atau ditimpa musibah yang lainnya. Nah, berarti intinya bahwa ketika kita ingin mengendalikan risiko bisa dilakukan dengan risk retention ataupun dilakukan dengan financing risk atau pengendalian dengan biaya. Oke, selamat belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.